Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sahabat tafsir Quran semuanya diberikan kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memakmurkan masjid dan memakmurkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an, insyaallah. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah. 27 Rajab menurut sebagian ulama adalah malamnya itu adalah terjadi peristiwa yang menggemparkan, peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah mengunjungi Masjid Al-Aqsa, bertemu dengan para nabi ya, dan rasul yang jumlahnya ratusan ribu. Kemudian beliau mengimami sholat di Masjid Al-Aqsa itu. Makmumnya adalah para nabi dan rasul. Lalu kemudian beliau dengan izin Allah ya diberangkatkan menuju Sidratil Muntaha bersama malaikat Jibril untuk menerima kewajiban perintah sholat 5 waktu. Subhanallah. Maka ayat yang berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini diawali atau dibuka dengan kata Subhana, yang artinya Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya, itu peristiwa Isra-nya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan pada malam hari hambanya. Ya, hambanya itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi masjid itu dan seluruh wilayah yang ada di sekelilingnya, yaitu negeri Syam. Untuk apa? Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ya, hal itu juga pernah berlaku kepada nabi sebelumnya, ya, seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, Allah telah menghendaki untuk menunjukkan kehebatan kuasanya. Ya, sebagaimana dalam surat Thaha ayat 23, linuriyaka min ayatinal kubra. Untuk kami perlihatkan kepadamu, wahai Musa, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Maka Allah menunjukkan kepada Nabi kita Muhammad tanda-tanda kebesarannya. Ya, lalu kemudian peristiwa Mi'raj itu disebutkan secara tekstual, secara nas dalam surat An-Najm, ya, di juz yang ke-27. Ya, surah An-Najm itu ayat 13 sampai 18. Ya, itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Allahu Akbar. Ya, sungguh Allah, dia itu Muhammad, ya, telah menyaksikan atau melihat Jibril itu kedua kalinya. Ya, ketika apa? Beliau diajak berjalan, ya, menuju Sidratil Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ya, disitulah beliau memasuki area yang paling kudus, yang paling suci, yaitu Sidratil Muntaha. Ya, di situ kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mazaghal basar wa matagha, ayat 17. Pandangan Nabi Muhammad itu, ya, tidak pernah salah, tidak pernah keliru, dan tidak melampaui batas. Dia, Muhammad SAW, sungguh telah melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Subhanallah.
Sahabat tafsiran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya, itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Ya, dalam perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala, kisah Isra dan Mi'raj ini dilatar belakangi oleh banyak hal, banyak peristiwa. Yaitu peristiwa kesedihan-kesedihan, penderitaan, intimidasi dan teror yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, dan setelah Isra Mi'raj ini semuanya berubah. Semua berubah, ya, dari derita menjadi ya kisah sukses, kejayaan. Dari kehidupan yang penuh dengan tekanan dalam dakwah menjadi apa? Tamkin. Ya, beliau memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Kenapa? Karena sudah memiliki efek ya yang dahsyat dari melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu di alam semesta ini. Baik dalam ketika perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maupun dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, yaitu perjalanan Mi'raj. Ya, digambarkan di situ. Ya, bertemu, mendapatkan restu, dukungan moral dari seluruh nabi dan rasul yang berjumlah kurang lebih 114.000. Mereka berkumpul di sahah Masjidil Aqsal Mubarak di malam Isra itu. Subhanallah. Lalu kemudian beliau ya berangkat bersama Jibril mengendarai Burak menuju Sidratil Muntaha. Di langit yang pertama ya beliau bertemu dengan Nabi Adam, Abul Bashar, ya, ayahnya, nenek moyangnya manusia. Ya, Adam alaihissalam menyambut kedatangan sang Rasul ini. Marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Selamat datang kepada putra yang saleh dan nabi yang saleh. Subhanallah. Di langit yang kedua, beliau bertemu dengan siapa? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa ini adalah nabi yang berada di urutan terakhir. Ya, tidak ada selang atau peran orang lain atau nabi lain antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Beliau berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, ini menjadi spirit perjuangan. Bagaimana kedua nabi ini dulu dizalimi, diintimidasi, diteror, bahkan mereka mau dibunuh ya oleh makar Yahudi yang bekerja sama dengan ya Kaisar Romawi. Ya. Lalu kemudian Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam dari peristiwa penyaliban. Ya, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu tidak, yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Disitulah beliau berjumpa, mendapatkan spirit yang luar biasa. Lalu beliau di langit yang ketiga bertemu dengan siapa? Ya, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini kisahnya, ya, surat Yusuf itu turun itu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanallah. Ini bukan satu kebetulan, ya. Menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad ini akan mengalami nasib yang sama seperti Nabi Yusuf, dan ya, beliau diusir dari negerinya, ya. Kemudian akan kembali ke negeri asalnya, tempat kelahirannya, dengan membawa kemenangan dan kejayaan. Ya, inna fatahna laka fathan mubina. Ya, itu persis perjalanan hidupnya Nabi Muhammad ini dengan Nabi Yusuf. Itu digambarkan dalam surat Yusuf alaihissalam. Di langit yang ketiga di langit yang keempat bertemu dengan siapa? Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Ya, Nabi Harun ini adalah wazirnya, teman setianya ya, Nabi Musa alaihissalam, kalimullah. Dan di langit yang keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, yang mana kisahnya luar biasa di dalam Al-Quran, paling banyak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa? Pemantik semangat, ya, nanti di Madinah kamu Muhammad, ya, wahai Muhammad, engkau akan menghadapi ahli kitab, ya, yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam, yaitu bangsa Israel, Bani Israel atau bangsa Yahudi. Ya, kamu akan hadapi itu semua. Maka beliau belajar, ya, mengambil, mendapatkan dukungan moral dari Nabi Musa alaihissalam.
Subhanallah. Yang kisah-kisahnya itu menginspirasi. Ratusan ayat di dalam Al-Quran ya, berisikan apa? Celaan, kecaman, membongkar perangai perilaku buruk dan penyimpangan ya, agama pengikut yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam, yaitu kaum Bani Israel. Sebagaimana ketika bertemu dengan Nabi Isa juga ya, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bagaimana ya, Al-Quran juga membongkar kerusakan dan penyimpangan dari para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan di langit yang ketujuh, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya, ketika Nabi menyampaikan kabar, ya, Nabi Ibrahim itu perawakannya, ciri fisiknya dan akhlaknya itu yang paling mirip dengan aku, kata Rasulullah SAW. Ya, ya. Asbahun nasi bi khalqan wa khuluqa. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, kisah Isra dan Mi'raj ini dituangkan secara rinci, ya. Itu tadi saya kesimpulannya aja, ya. Sampai kemudian beliau ke Sidratil Muntaha, ya, setelah melewati 7 lapis langit itu. Dan malaikat Jibril tidak bisa meneruskan. Beliau sendiri yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menerima kewajiban 5 waktu. Lalu kemudian turun membawa kewajiban 50 kali sholat 5 waktu. 50 sholat 5 waktu. Bertemu dengan Nabi Musa, diberi nasihat, umatmu gak akan sanggup. Minta lagi kepada Allah, minta dispensasi, keringanan. Kurangi 10. Datang kepada Allah, minta kurang 10, dikasih jadi 40. Kata Nabi, ketemu lagi Nabi Musa, kurang lagi, minta 10 kurang. Nah, jadi 30, kurang lagi. Ya, minta jadi 20. Kurang lagi 10, kurangi lagi 10, minta jadi 10. Nah, kata Nabi Musa, tetap, ya minta lagi keringanan. Ya, akhirnya Nabi SAW diwajibkan sholat 5 waktu itu hanya 5 kali dalam 1 hari. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir hadis itu, fanudia ya qad amdaitu faridati ya wa khaffaftu an ibadi wa ajzi alhasanata ashran. Aku sungguh ya telah menetapkan ya perkara yang wajib dari aku kepada hamba-hambaku, dan sekaligus aku sudah memberikan keringanan kepada hamba-hambaku itu, tetapi pahala 1 sholat itu sama dengan 10. Jadi meskipun kita sholat 5 waktu sehari semalam, itu pahalanya, nilainya insya Allah dianggap sama dengan melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Subhanallah. Inilah karunia yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini disebutkan, itu ringkasannya saya sampaikan, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, ya, nomor 162, 163, 164. Lalu kemudian kalau dalam Sahih Bukhari itu bersumber dari ayahnya sahabat Anas bin Malik, yaitu Malik bin Sa'sa'ah. Ya, itu dalam hadis nomor 3207 di kitab Sahih Al-Bukhari. Maka itu, ayo mari kita jaga sholat kita, jangan sampai bolong-bolong dan jangan kita beleng-beleng. Ya, sholat tepat waktu, disiplin, ya, dan disunnahkan lagi berjamaah, ya, dan juga pesan lagi dari peristiwa ini, jaga komitmen kita untuk membela kesucian Masjidil Aqsa, membebaskannya dari tirani, karena Rasulullah sejak awal kelahirannya sudah ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah di Baitul Maqdis di Syam. Perjuangan Nabi diarahkan 3 kali peperangan itu adalah untuk membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dari penjajahan asing, terutama bangsa Romawi, dan diwujudkan di masa Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala. Jadi pesannya, jaga sholat kita dan jaga Aqsa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.